Untuk tanah-tanah berstatus Eigendom yang belum dikonversi masih dapat dikonversi menjadi hak milik sebelum peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain. Serta ada peta surat ukurnya. Simak terus video ini hingga selesai agar Anda tidak salah kaprah dengan apa yang nanti saya jelaskan. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda bisa memperoleh informasi menarik seputar hukum lainnya. Pendaftaran hak Eigendom menjadi hak milik sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya harus dilakukan melalui proses konversi hak atas tanah. Mengenai konversi hak atas tanah ini telah saya jelaskan secara panjang lebar pada video saya sebelumnya mengenai kepastian hukum kepemilikan atas tanah Eigendom Verponding. Dalam ketentuan konversi hak Eigendom dapat dikonversi menjadi hak milik dengan syarat pemiliknya berkewarganegaraan Indonesia pada tanggal 24 September 1960 yang dibuktikan dengan surat kewarganegaraannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu sampai 24 Maret 1960. Jika tidak memenuhi syarat itu, maka akan dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun. Dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak Eigendom hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980, artinya pemilik hak diberi waktu 20 tahun untuk mengurus konversi tersebut. Apabila tanah tersebut tidak dikonversi, tanah hak Eigendom akan menjadi tanah yang kembali dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktiknya, masih banyak sengketa tanah bekas hak barat yang selama 20 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tidak dikonversi dan pemilik atau ahli warisnya tetap merasa bahwa tanah tersebut masih menjadi miliknya. Hal ini semakin rumit apabila dalam penguasaan secara yuridis, pemilik atau ahli waris tidak menguasai secara fisik tanah tersebut karena kelalaiannya. Oleh karena itu sangat penting kiranya pemilik tanah bekas hak Eigendom selain memegang bukti kepemilikan berupa surat-surat Eigendom, tetapi juga menguasai fisik bidang tanah yang bersangkutan karena tanah Eigendom ini biasanya rentan disengketakan oleh orang-orang yang berkepentingan apalagi tanah tersebut belum dikonversi atau belum didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Meskipun tanah bekas hak Eigendom ini belum pernah didaftarkan haknya selambat-lambatnya 24 September 1960, perlu diingat bahwa negara melalui regulasi yang ada masih memungkinkan adanya pendaftaran tanah bekas hak Eigendom menjadi hak milik. Bagi penduduk yang masih memenuhi syarat dan menduduki tanah negara bekas hak Eigendom diberikan hak prioritas untuk mengajukan hak atas tanah tersebut ke kantor pertanahan setempat. Untuk tanah-tanah berstatus Eigendom yang belum dikonversi masih dapat dikonversi menjadi hak milik sebelum peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain. Serta ada peta surat ukurnya. Maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap atau stempel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi. Namun setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pelaksanaan konversi disebut dengan pembuktian hak lama melalui mekanisme pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, untuk keperluan pendaftaran hak. Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis berupa keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Jadi jika bersumber pada pasal tersebut di atas, maka pendaftaran tanah bekas hak Eigendom, maka tanah tersebut secara fisik dan yuridis masih dikuasai oleh pemilik dengan datang langsung ke kantor ATR BPN Kabupaten Kota setempat untuk melakukan proses pendaftaran dengan menyertakan syarat permohonan pendaftaran hak atas tanah yaitu dengan membawa formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi identitas pemohon seperti kartu keluarga dan KTP, dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Bukti pemilikan tanah bekas hak Eigendom seperti alas hak atau salinan akte Eigendom. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan.
Terlepas dari hal tersebut, di dalam praktek seringkali ditemukan bahwa pemilik tanah tidak lagi memiliki bukti-bukti tertulis yang dapat diajukan agar tanahnya dapat didaftarkan. Terhadap hal itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 ayat 2 memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian, pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Dengan syarat, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Kesaksian ini di dalam praktik dikuatkan oleh keterangan lurah RT setempat dan tokoh masyarakat yang telah lama tinggal di lokasi yang berdekatan dengan bidang tanah yang dimohon. Dalam kurung B, penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan maupun pihak lainnya. Hal tersebut merupakan perwujudan dari penguasaan bidang tanah bekas hak Eigendom itu dilakukan secara beritikat baik. Pada dasarnya itikat baik dimaknai dengan kejujuran pemegang hak dalam perolehan tanahnya jujur dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketentuan itikat baik merupakan lawan dari itikat buruk atau ketidakjujuran. Oleh karenanya, dalam praktik, dalam proses pendaftaran tanah pemohon akan diminta untuk mengisi form surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak sedang berada dalam sengketa hak, sehingga akan lebih mudah bagi aparatur Badan Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat hak milik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pendaftaran hak atas bidang tanah bekas hak Eigendom 3 dan hukum yang mengaturnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan jangan lupa klik tanda lonceng agar Anda dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang topik-topik terkait hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kami senang bisa berbagi pengetahuan dengan Anda. Silakan beri komentar Anda jika memiliki pandangan hukum yang berbeda pada kolom komentar. Dan apabila Anda memiliki kasus konkret yang sedang Anda hadapi, Anda dapat berkonsultasi melalui email yang tertera pada channel ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.